Chapter 1029, Kekuatan Sosok Ilahi Phoenix Iblis. Wajah Feng Zhongxue tanpa sadar berubah saat melihat sosok Phoenix hitam pekat di belakang punggung Feng Qing'er dari kursi VIP. Pandangannya beralih pada Li Zhongxue yang berada di sampingnya sembari dia berkata dengan suara yang dalam. Tidak disangka dia adalah seseorang dari suku Phoenix Iblis Surgawi. Pantas saja kau bertindak secara pribadi untuk menyembunyikan aura aslinya. Li Zhongxue menyeringai. Ada kebanggaan yang tersembunyi di senyumnya. Dia melirik Xiaoyan di arena dan berkata, Xiaoyan ini benar-benar bukan orang biasa. Sampai-sampai ia bisa memaksa Qing'er menggunakan keterampilan rahasia sukunya. Mata Feng Zhongxue memicing. Rasa dingin melanda mereka berdua. Haha, Feng Zhongxue, kau seharusnya jangan gegabah. Kamu mungkin tidak takut dengan pavilion angin petir saya, tetapi Qing'er adalah orang dari suku Phoenix Iblis Surgawi. Suku Phoenix Iblis Surgawi kemungkinan tidak akan melepaskan masalah ini jika terjadi sesuatu pada Feng Qing'er. Kamu harusnya mengetahui betapa angkuhnya suku itu. Yang terbaik adalah tidak mencari masalah yang tidak perlu demi keselamatan pavilion bintang jatuh. Li Zhongxue berbicara dengan suara pelan. Apa kau mengancamku? Feng Zhongxue tiba-tiba tersenyum saat dia bertanya. Beberapa kehati-hatian muncul di hati Li Zhongxue saat dia melihat senyuman di wajah Feng Zhongxue. Feng Zhongxue sudah terkenal sejak dulu-dulu kala di antara 4 dusun agung yang hadir. Apalagi dia juga orang yang paling berpengalaman. Ketika Li Zhongxue masih seorang dusun, Feng Zhongxue sudah memiliki reputasi yang kuat di wilayah Central Plains. Meskipun status mereka telah menjadi setara sekarang, Li Zhongxue masih takut padanya. Kata-kataku ini tidak bisa dianggap sebagai ancaman. Anda dan saya mengetahuinya dengan pasti. Bukankah begitu? Feng Zhongxue melirik Li Zhongxue. Setelahnya dia langsung melihat ke arena dan tertawa dengan suara pelan. Feng Zhongxue melanjutkan kata-katanya, saya tidak akan melakukan sesuatu seperti menindas seseorang yang lebih junior sebagai seorang senior. Selain itu tidak ada yang tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran ini. Mendengar pandangan Feng Zhongxue, Li Zhongxue mengangkat alisnya sembari sudut mulutnya tersungging menjadi senyuman dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Xiao yang akan mampu menandingi Qing'er? Qing'er yang telah menggunakan keterampilan rahasia sukunya adalah seseorang yang bahkan beberapa sesepuh yang kuat di pavilion angin petir saya tidak dapat mengalahkannya. Apalagi Xiao ya, yang baru saja menembus kelas Guhuan beberapa waktu yang lalu. Feng Zhongxue tersenyum sembari dia menjawab dengan sikap santai. Kalau begitu, mari kita tunggu hasil akhirnya. Li Zhongxue tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Dia berkata, karena Anda mengatakannya seperti ini, mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir dalam percakapan ini. Saat kedua dusun yang agung ini sedang berbicara di kursi VIP, Xiaoyan yang berada di dalam arena merasa sangat tidak nyaman di dalam hatinya setelah samar-samar menebak identitas Feng Qing'er. Dia tiba-tiba mengerti. Pantas saja dia merasakan perasaan yang sangat dikenalnya saat melihat sayap burung Phoenix berwarna-warni yang indah tersebut. Jika bulu dan daging berwarna-warninya dihilangkan, bukankah sayap itu akan persis sama dengan sayap tulang yang ia murnikan ke punggungnya? Sialan, kenapa harus gadis ini adalah anggota dari suku Phoenix Iblis Surgawi? Xiaoyan tanpa sadar mengutuk di dalam hatinya saat dia merasakan darah hijau merah yang berfluktuasi di dalam botol hijau jadi di cincin penyimpanannya. Tidak disangka darah yang telah dimurnikannya akan bergerak secara tidak terduga setelah bertemu dengan anggota suku Phoenix Iblis Surgawi. Suku Phoenix Iblis Surgawi ini memang aneh. Tidak heran itu bisa menjadi salah satu dari 3 faksi teratas di dunia Magi Chalbeas. Kekuatan spiritual Xiao yang berulang kali meresap ke dalam cincin penyimpanan, menyembunyikan fluktuasi darah hijau merah. Jika Feng Qing'er diizinkan untuk menyadari bahwa dia memiliki darah suku Phoenix Iblis Surgawi di tangannya, kemungkinan dia akan mengundang banyak masalah. Bagaimanapun, kekuatan suku Phoenix Iblis Surgawi itu benar-benar jauh lebih kuat daripada faksi seperti Pavilion Angin Petir. Rasa bahaya tiba-tiba muncul di hati Xiaoyan. Segera ia memisahkan sebagian dari kekuatan spiritualnya untuk menekan fluktuasi darah hijau merah. Kilatan yang terang benderang melonjak keluar dari tubuhnya sedari dia langsung menghilang dari posisi aslinya. Duar. Tubuh Xiaoyan baru saja menghilang saat sinar gelap pekat tiba-tiba menghunjam dari langit. Itu segera menabrak karena kayu perak yang tangguh tersebut. Suara mendesis yang tidak biasa dipancarkan saat lubang sedalam 100 kaki muncul di arena. Gugusan api hitam pekat menyala di sekitar lubang. Xiaoyan menampakkan dirinya kembali di udara
Matanya menatap tajam ke untayan api yang sangat redup. Api hitam pekat itu tampak seperti api yang telah merembes keluar dari lubang neraka dengan rasa dingin yang sangat pekat. Nyala api yang tidak normal itu tampaknya yang menjadi sumber perasaan bahaya dirasakan hati Xiaoyan. Api macam apa ini? Ini sepertinya bukanlah api surgawi. Jika memang benar api surgawi di tubuh saya akan merasakan koneksi bahwa itu benar. Namun, kekuatan yang bukan api surgawi ini tidak lebih lemah dari api surgawi. Kejutan menari-nari di hati Xiaoyan. Saat ini dia sangat akrab dengan yang namanya api surgawi dan peringkat-peringkat api surgawi tersebut. Namun, sekarang ini dia tidak dapat menemukan kecocokan nyala api yang serupa dalam peringkat api surgawi. Walau bagaimanapun kerasnya dia mencocokkan peringkat api hitam pekat itu. Tembakan sinar hitam pekat itu melesat, tetapi Feng Qing'er di langit hanya tertawa dingin. Jari halusnya terangkat melambaikan serangan kembali dari langit dan sinar hitam pekat melesat seperti ular piton besar dari lubang yang sangat luas. Itu memancarkan gelombang dentuman sonik dahsyat yang berdentum-dentum di seluruh langit. Xiaoyan mengerutkan alisnya saat dia melihat cahaya aneh yang menerkam. Dia bisa merasakan bahwa bagian dalam cahaya gelap mengandung energi yang menakutkan. Jika dia dihantam olehnya secara langsung, kemungkinan dia akan berakhir terluka parah. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, petir yang berkilat-kilat berkedip di permukaan kaki Xiaoyan saat tubuhnya dengan cepat merangsek ke sana kemari. Banyak sisa bayangan raganya yang berulang kali muncul di langit. Xiaoyan, tidak ada yang bisa mengelak dari kekuatan ilahi Phoenix Iblis. Itu akan mengikutimu terus selama jika gagal mengambil nyawa kau. Ejekan muncul di wajah cantik Feng Qing'er saat dia dengan dingin tertawa sembari melihat Xiaoyan menghindar. Kepekatan sosok ilahi burung Phoenix hitam yang sangat besar itu jauh lebih pucat dibandingkan sebelumnya. Jelas, serangan kegelapan yang menakutkan ini bukanlah sesuatu yang dapat digunakan Feng Qing'er berkali-kali dengan kekuatannya saat ini. Xiaoyan tampak seolah-olah tidak mendengar tawa dingin Feng Qing'er. Dia mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak bayangan yang berulang kali muncul di langit. Namun, bayangan seperti itu akan langsung hancur menjadi ketiadaan oleh sinar kegelapan yang terus menguntit di belakangnya. Suas! Xiaoyan mengayunkan Heavy Zhuan Ruler di tangannya. Pedang baja itu menghempaskan 2 gelombang cahaya. Gelombang tebasan sinar cahaya hijau giok raksasa yang sangat terang saling menyilang menghantam cahaya hitam pekat. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Bahkan kecepatan cahaya penuh kegelapan itu tidak berkurang sedikit pun. Kesungguhan di mata Xiaoyan menjadi lebih serius ketika dia melihat bahwa cahaya gelap sama sekali tidak terpengaruh. Yang disebut kekuatan ilahi Phoenix Iblis ini memang sedikit tidak biasa. Menghindar dengan cara ini juga bukan solusi. Menggunakan kekuatan sosok ilahi semacam ini menghabiskan banyak duki. Melihat penampilan Feng Qing'er, sepertinya dia hanya bisa menggunakannya sekali. Namun, dia saat ini sepertinya sedang mempercepat pemulihan dukinya. Jika dia dibiarkan untuk menggunakan ilahi Phoenix Iblis selanjutnya, kemungkinan hal itu akan menjadi lebih merepotkan. Pemikiran tentang ini berkutat di dalam benak Xiaoyan. Serangan yang biasa-biasa saja tidak akan berguna melawan ilahi Phoenix Iblis ini. Jika seseorang ingin menghancurkannya, dia harus menggunakan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan dari itu. Kilatan dingin berkedip-kedip di mata hitam pekat Xiaoyan. Dia mengepalkan tangan kirinya dan api hijau giok melonjak keluar darinya. Api itu dengan cepat terpisah menjadi sebuah gugusan nyala api hijau dan nyala api yang transparan. Xiaoyan kemudian menekan jarinya ke alisnya dan api putih pekat juga muncul. 3 jenis api surgawi berkobar-kobar dan meredup kembali di telapak tangan Xiaoyan. Temperatur ketiga jenis api ini sangat menakutkan. Itu menyebabkan seluruh tempat menjadi sangat panas. Bahkan awan gelap di langit yang berada di kejauhan mulai menghambur karena keberadaan mereka. Api surgawi, 3 jenis, wajah Lei Zhongxie, Fan Zhongxie, Jiang Zhongxie, dan Huang Quan Zhongxie di kursi VIP berubah saat ketiga jenis api surgawi muncul. Keterkejutan muncul di mata mereka. Meskipun mereka telah melihat api surgawi sebelumnya, mereka belum pernah melihat seseorang yang memiliki 3 jenis api surgawi. Mungkinkah ini mantra api itu? Orang tua yang keras kepala itu ternyata bahkan mengajarkan metode Qi itu kepada Xiaoyan. Pandangan Fan Zhongxie berhenti pada 3 jenis api surgawi di tangan Xiaoyan. Ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu, dia akhirnya bergumam pada dirinya sendiri tanpa sadar di dalam hatinya. Sepertinya Xiaoyan telah menguasai teknik mantra api.
Munculnya 3 jenis api surgawi memicu keributan besar. Namun, ada sangat sedikit yang bisa mengenali bahwa ketiga jenis api itu adalah api surgawi. Meskipun mereka tidak dapat mengetahui asal mula nyala api, mereka masih dapat secara samar-samar merasakan betapa luar biasanya ketiga jenis api surgawi itu dari suhu menakutkan yang merembes keluar dari mereka. Xiao yang tidak ragu sedikit pun setelah ketiga jenis api surgawi muncul. Dia lantas mengkompresi ketiga jenis api surgawi dengan keras menyatukannya di depan tatapan kelompok Lei Junse yang terkejut. Orang ini apakah dia gila? Bahkan dengan ketenangan Lei Junse, dia tidak dapat menenangkan dirinya sendiri saat dia melihat tindakan Xiaoyan. Kekuatan api surgawi sangat menakutkan, namun perlawanan daripada masing-masing jenis api surgawi sangat di luar nalar. Jika seseorang menyatukannya secara sembarangan, akibatnya akan terbakar menjadi abu. Tidak jarang melihat hal-hal seperti itu di Central Plains. Xiao yang tentu saja tidak punya waktu untuk memperhatikan keterkejutan Lei Zhongzui dan yang lainnya. Dengan kekuatannya saat ini, menggabungkan 3 jenis api surgawi mungkin tidak dianggap sulit. Tetapi dia masih perlu memfokuskan pikirannya untuk mencoba yang terbaik untuk mempertahankan keseimbangan yang unik. Pekikan suara terdengar. Sinar gelap yang tidak biasa itu sekali lagi datang menyapu. Xiaoyan bahkan tidak mengangkat kepalanya. Kilat petir berkedip-kedip dan dia muncul lebih dari 100 kaki jauhnya. Pada saat tembakan sinar cahaya gelap menyerbu lagi, tubuhnya sudah berkedip dan mundur cukup jauh. Selama penghindaran cepat ini, gugusan api 3 warna di tangannya mulai perlahan-lahan menyatu. Teratai api 3 warna yang indah perlahan bangkit dari gugusan api. Sajian itu tampak seperti permukaan danau yang tenang dengan sebuah batu besar yang dilemparkan ke dalamnya saat teratai api 3 warna muncul. Banyak riak spasial terwujud, bahkan energi tempat ini tiba-tiba menjadi lebih liar dan ganas. Pemandangan ini sangat cocok dengan gambaran dunia yang mengalami bencana malapetaka di saat teratai api lahir. Ekspresi Lei Zhongzhi dan yang lainnya di kursi VIP berubah drastis pada saat ini. Mereka merasakan semacam aura yang berbahaya dari teratai api 3 warna. Orang ini, bagaimana dia bisa melepaskan teknik Dou yang begitu kuat? Feng Zhongzhi menganggukkan kepalanya. Senyuman yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Yao Chen, penglihatanmu benar-benar setajam sebelumnya. Pemuda ini benar-benar memenuhi persyaratan sebagai muridmu. Teratai api berhasil dibentuk. Kali ini, Xiaoyan benar-benar menstabilkan tubuhnya. Dia menyeka keringat dingin di dahinya, mengangkat kepalanya, dan melirik Feng Qing'er di langit. Dia menghela nafas panjang, menghembuskan perasaan terhina yang dia terima sebelumnya saat berulang kali kabur dari serangan Feng Qing'er. Segera, dia dengan percaya diri tertawa dengan keras. Tawanya membawa aura bangga yang melonjak ke langit. Teratai api kemarahan, Buddha. Bersambung ke chapter 1030. Genta Lonceng, Phoenix Iblis.